sudah berada di penghujung bulan Februari, bulan kedua dalam tahun 2025 ini. Dan merupakan suatu sukacita kalau kita terus berada di dalam anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang God's plan, good land, ya. God's plan, good land. Artinya rancangan Tuhan itu jalur yang terbaik, gitu ya. Oke, kita belajar dari masih tetap temanya dalam bulan keluarga, yaitu belajar dari satu keluarga yang dipilih Tuhan, yang takut akan Tuhan, yaitu keluarga Abraham dan Sarah. Mungkin Bapak Ibu yang dari kecil sudah mendengar cerita Abraham dan Sarah, pasti sudah mengetahui bagaimana percintaan mereka atau keluarga mereka. Tapi kita mau belajar apa yang menjadi maksud Tuhan, dan kita mau belajar apa di dalam keluarganya Abraham dan Sarah. Baik, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang Abraham, ya, Abraham dipilih Tuhan dimulai dari pasal yang ke-12. Siapa Abraham? Kalau kemarin kita sudah mendengar tentang panggilan Abraham, panggilan Allah kepada Abraham diambil dari pasal 12. Abraham ini adalah anak siapa? Siapa bapaknya? Tera, ya. Kok ragu-ragu? Anak Tera. Nah, ketika kita runut dari pasal-pasal sebelumnya, Abraham ini adalah keturunan dari Nuh. Karena manusia sebelum Nuh semuanya dilenyapkan oleh Tuhan karena air bah, dan yang hidup hanya 8 orang. Jadi mulai dari keturunan Nuh. Nuh punya anak siapa? Sem, Ham dan Yafet. Nah, Abraham ini adalah keturunan dari anaknya Nuh yang bernama Sem. Ya, Pak Tera ini tinggal di Ur Kasdim. Jadi Abraham bersama dengan papanya itu tinggal di Ur Kasdim, dan dia punya saudara 3, yaitu Nahor dan Haran. Ya, nah, saya tidak membahas tentang saudaranya, tetapi Abraham ini tinggal di Ur Kasdim. Bagaimana orang-orang Ur Kasdim? Ur Kasdim ini adalah kota yang zaman Abraham saat itu, ya, 2000 sebelum Masehi, jauh sebelum kelahiran Kristus. Zaman Abraham termasuk kota yang sangat maju. Letaknya di Mesopotamia, kalau sekarang di Irak, ya, di Irak Selatan. Nah, orang-orang Ur Kasdim ini tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka menganut kepercayaan politeistik, artinya menyembah banyak dewa-dewi. Dan menurut catatan yang saya dapatkan bahwa salah satu dewa atau dewi yaitu Dewi Nana, dewa bulan, ya, dewa Nana, dewa bulan yang menjadi fokus agama kota Ur atau orang-orang di Ur Kasdim. Nah, mereka juga membangun yang namanya banyak kuil dan zigurat atau seperti struktur piramida yang besar. Sangat kuat mereka politeistiknya, sehingga mereka tidak mengenal nama Tuhan. Nah, di pasal 12 kita akan membaca bagaimana Abraham disuruh oleh Allah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, karena Tuhan punya rancangan yang besar buat Abraham. Tidak disebutkan saat itu, ketika itu dikatakan, pergilah Abraham dari negerimu, dari tanah saudaramu, dari rumah bapamu. Aku akan menunjukkan ke negeri yang akan kupilih. Ya Bapak Ibu, saat itu Abraham di usia 75 tahun mendapatkan panggilan Allah. Nah, dari kegelapan Allah memanggil Abraham, menunjukkan seperti kita. Pemilihan Allah kepada Abraham sama seperti pemilihan Allah terhadap kita. Abraham yang tadinya bukan orang yang mengenal Tuhan karena dia berada di tanah Ur Kasdim, orang yang dalam kegelapan, Tuhan panggil. Jadi panggilan Allah kepada seseorang tidak didasarkan bagaimana hidup orang itu. Apakah orang itu salah sehingga Tuhan memilih? Tidak, Bapak Ibu. Pemilihan Allah kepada hambanya, kepada umatnya didasarkan karena kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya, adakah di sini yang lebih baik
ketika sebelum dipanggil Allah? Ada? Ataukah punya masa lalu yang buruk? Saya punya masa lalu yang buruk sebelum mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Saya belum mengenal Kristus, saya punya masa lalu yang kelam, penuh dengan kepahitan, penuh dengan emosi dan segala macam dosa yang saya lakukan. Sehingga itu menyadarkan kita bagaimana pemilihan Allah itu betul-betul adalah anugerah. Amin. Abraham menangkap itu sehingga di situ dikatakan di pasal 12 bahwa Abraham melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Bukan hanya pergi, bukan hanya disuruh keluar dari kegelapan untuk menuju kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Ini sama seperti 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 tentang pemilihan kita. Pemilihan Allah kepada Abraham sama seperti pemilihan kita. Dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini bangsa yang terpilih, kita ini umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau Bapak Ibu bisa duduk di sini, bukan karena kuat gagah kita. Kalau kita bisa memanggil Yesus, kita menyembah Yesus, kita menyerukan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena keturunan, bukan karena dorongan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Kita semua sebenarnya hidup dalam kegelapan sebelum Allah memanggil. Nah, pemanggilan Abraham ini ketika diresponi, Tuhan punya rencana yang besar kepada Abraham. Di situ Allah berkata kepada Abraham bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, kalau dalam versi BIMK di situ dikatakan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, itu dikatakan aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Salah satu janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham melakukan perintah Tuhan, ketika masuk dalam terang Tuhan, Tuhan mau memberkati Abraham. Bapak Ibu percaya, ketika Bapak Ibu di sini dipilih Tuhan, Tuhan punya rancangan untuk memberkati Bapak Ibu. Amin. Menjadi bangsa yang besar. Amin. Itulah yang ditangkap atau yang diberikan kepada Abraham oleh Allah. Menjadi bangsa yang besar, memberikan keturunan yang banyak. Fenomenanya di pasal sebelumnya ketika Alkitab menginformasikan keturunan Tera, Abraham punya istri namanya Sarai. Saat itu namanya Abram. Ya, nama aslinya Abraham adalah Abram. Abram punya istri namanya Sarai. Kondisinya bagaimana? Mandul. Tetapi rancangan Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu keturunan yang banyak. Masuk akal nggak? Masuk akal. Bapak Ibu, kondisi mandul itu sudah vonis bahwa orang itu tidak bisa punya keturunan. Bukan dikatakan bahwa Sarai itu mandul belum mempunyai anak, tidak. Tapi Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Kondisi mandul dari kedokteran dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu adalah vonis bahwa orang itu tidak akan pernah bisa punya anak. Itu arti kata mandul. Kondisi yang sangat kontra dengan rancangan Tuhan atau janji Tuhan atau perkataan Tuhan kepada Abraham. Tetapi kalau kita baca pada keseluruhannya, Abraham tidak menyanggah apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Abraham nggak bantah, sekalipun dia tahu bahwa Sarai istrinya itu mandul. Memang tidak dijelaskan di usia berapa mereka menikah. Tapi sampai usia Abram 75 tahun. Selisih Abram dan istrinya adalah 10 tahun. Berarti Sarai saat itu umur 65 tahun. Dan di ayat yang di pasal-pasal berikutnya dikatakan bahwa Sarai itu sudah mati haid.
Sudah mandul, mati haid, artinya sudah berhenti haid. Saya pernah dibilangin orang begini, Bu Erlin ayo nambah anak gitu. Amin, nggak bisa Bu, saya sudah umur 40 tahun ke atas, lebih dari 40 tahun. Loh, tapi masih haid kan? Oh puji Tuhan masih. Nggak apa-apa, selama masih haid masih ada kemungkinan. Memang dunia, amin, dunia kedokteran mengatakan selama masih ada haid, selama wanita itu masih haid, berarti masih ada pembuahan. Tapi dikatakan di sini Sarai itu mandul dan sudah mati haid. Usia 65 tahun zamannya Abraham, Sarai sudah mati haid. Berarti kondisinya betul-betul tidak mungkin. Tetapi Abraham tidak menyanggah, Abraham tidak membantah. Tentunya di sini kita akan mengacungkan jempol. Memang Abraham ini pantas untuk menyandang Bapa orang beriman. Dalam kondisi yang mustahil, Tuhan memberi janji, Abraham mengamini. Berikutnya di pasal yang ke-15 dikatakan bahwa ini usia Abraham sudah 85 tahun Bapak Ibu. 85 tahun, 10 tahun kemudian ternyata janji Tuhan belum juga tergenapi. Dikatakan bahwa Sarai akan punya anak kan? Tapi ternyata 10 tahun berlalu, Sarai tetap saja seperti itu. Di pasal 15 di Abraham usia ke-85, Tuhan menemui lagi Abraham dan berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau, enggak usah takut. Ketika mengawali pertemuan Tuhan dengan Abraham, Tuhan berkata begini, janganlah takut Abraham. Berarti ketika 10 tahun penantian itu, Tuhan tahu kondisi Abraham. Dia penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Bapak Ibu, pernah nggak dengar statement gini? Wih, orang itu ya, kaya pol, hartanya banyak, perusahaannya banyak, sayang nggak punya anak. Pernah? Orang yang banyak hartanya akan merasa sayang karena tidak punya keturunan. Itu pandangan umum dan pandangan manusiawi. Dan itu juga dialami oleh Abraham. Pada saat zamannya itu, yang namanya tidak punya anak, yang namanya istri mandul, itu merupakan seperti suatu kutuk Bapak Ibu. Benar kamu banyak harta? Yes, Abraham diberkati dengan limpah Bapak Ibu, nggak kekurangan. Hartanya tuh sampai nggak cukup satu negeri, bukan hanya satu rumah atau mungkin ibaratnya satu Jawa Timur ini nggak mencukupi dengan hartanya Abraham. Tetapi itu bukan merupakan sukacita kalau dia tidak punya keturunan. Apalagi saat itu benar-benar keturunan itu adalah ahli waris untuk mewariskan semua harta-hartanya. Betul kan Bapak Ibu? Makanya ada orang yang bilang seperti ini sama saya, gak apa-apa, yang penting kan sudah punya satu. Wah, itu penghiburan buat saya. Puji Tuhan untuk perkataan. Biasanya kok cuma satu gitu ya. Nah, puji Tuhan masih ada orang yang menghibur saya. Gak apa-apa, sudah ada satu. Ya, nanti dari satu bisa jadi 5. Amin. Bapak Ibu, tapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham jangan takut, Tuhan tahu. Apakah Tuhan mau melakukan rancangannya itu karena Abraham takut? Apa karena hanya memenuhi kebutuhan Abraham? Tidak Bapak Ibu. Karena Alkitab terjemahan baru memang tidak mengatakan seperti BIMK Bangsa Indonesia masa kini yang mengatakan dengan jelas bahwa aku akan memberkati engkau dengan keturunan yang banyak. Tapi terjemahan baru hanya mengatakan aku akan menjadikan bangsa yang besar. Ternyata rencana Tuhan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya Abraham, tapi rancangan Tuhan jauh lebih besar karena mau memenuhi kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya kehendak, aku mau memiliki banyak umat untuk boleh kupakai di bumi ini. Itu loh tujuan Tuhan.
Dan pemilihan Allah kepada Abram bukan semata-mata karena Abram itu tidak punya anak sehingga senang kalau nanti dikasih anak, tidak. Tetapi karena memang Tuhan punya rancangan mau membuat dunia ini, mau menciptakan jiwa-jiwa umat Tuhan yang besar, bangsa yang menyembah Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan Abram hanya berpusat pada dirinya sendiri. Tuhan tahu, dan itu yang dikatakan, jangan takut Abram. Tapi Abram mengatakan, Tuhan, mungkin kalau bisa didramatisir, 10 tahun sudah, nah itu kan, ku gitu ya. Ya, mungkin ada yang tahu lagunya ya. Nah, 10 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Di situ Abram sudah merasa, Tuhan, nanti ini loh hambaku yang akan mewariskan hartaku, namanya Eliezer toh. Tuhan katakan apa? Enggak, bukan dia, tetapi apa? Anak kandungmu. Ada penyanggahan dari Abram? Ada Bapak Ibu. Abram mengatakan lagi, Tuhan, enggak, nanti ini loh hambaku, si Eliezer ini loh dia yang akan melanjutkan kekayaanku. Tuhan katakan, enggak Abram, aku akan memberkati engkau. Ayo sini, saya mau ada satu cerita. Kalau enggak dipraktekkan enggak enak ya. Saya minta kalian untuk jadi Abram. Nah, saya diberikan jadi Tuhan Allah dulu. Nah, kamu enggak percaya Abram? Ayo sini tak apa. Dia bawa ke padang yang luas, ada tengah malam. Bram, lihat langit. Di situ ada apa? Bintang-bintang. Coba kamu hitung bintang-bintang itu. 100? Ah, mungkin. Bapak balik ke sana. Hitung lagi. 200 balik ke sana. Tak ada ke sana lagi. Bisa nggak kamu hitung? Gak bisa. Itu loh nanti keturunanmu. Bapak Ibu, make sense gak? Masuk akal. Sampai langsung teduh. Langsung teduh. Oh, enggak Bapak Ibu, enggak langsung teduh. Tapi Abram mengatakan begini. Abram percaya dan Tuhan apa dikatakan? Next. Ya, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran bukan karena Abram saat itu kondisinya, tapi karena memang Tuhan itu ya dan amin dalam berikan janji, sehingga janjinya itu benar juga ya. Paham Bapak Ibu? Paham? Ketika Tuhan pilih seseorang, kondisi orang itu tidak akan mempengaruhi Tuhan menetapkan. Tuhan tidak mungkin akan menarik janjinya. Ya, kita lihat apakah Tuhan akan menarik janji Abraham. Saat itu dikatakan Alkitab bahwa Abraham percaya dan Tuhan akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham percaya. Kalau kita berhenti dari situ, maka kita tidak tahu kan nanti ceritanya, oh memang Abraham itu benar-benar percaya. Oke, Abraham akhirnya pulang lagi ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu, next. Apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi Abram? Apa? Next. Allah memberikan keturunan kepada Abraham untuk menerima berkatnya. Keturunan itu adalah gambaran Allah memberkati hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memberikan keturunan? Apakah Allah tidak memberkati? Tidak. Dalam janji Allah, ketika janji Tuhan untuk menjadikan bangsa yang besar, itu adalah memang untuk tujuan Allah, bukan karena untuk pemenuhan Abraham. Paham Bapak Ibu? Sehingga ketika Tuhan berjanji atau menetapkan, semua itu mendatangkan berkat. Rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan, rancangan yang membawa berkat. Pasti kita ngomong amin,
amin begitu ya. Dan Abraham saat itu juga katakan, yes, amin. Di usia 85 nggak apa, aku percaya. Jalurnya bagaimana? Apakah dikatakan jalurnya sama Tuhan? Tuhan tidak menjelaskan nanti caranya seperti ini, caranya waktunya seperti waktunya. Tuhan tidak menjelaskan. Tuhan hanya memberikan informasi, aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit, dan itu biarlah kau taruh dalam imanmu. Tuhan nggak pernah ngomong nanti waktunya tahun segini, nanti caranya seperti ini. Tetapi yang maksud Tuhan jalurnya adalah melalui pernikahannya yang sah. Dengan siapa? Next. Jalur Tuhan yaitu melalui Sarah, istrinya. Karena memang saat itu istrinya adalah Sarah yang sah. Dan Tuhan tidak mengatakan hal lain. Seharusnya ini yang ditangkap oleh Abraham dan Sarah. Ya, mari kita lihat berikutnya. Apakah benar? Saya mengundang lagi Pak Abraham sama Bu Sarah. Saya minta reko aja di Sarahnya, ya. Di usia 85 Abraham menerima janji kalau akan menerima keturunan seperti bintang di langit. Hingga suatu hari tetap di usia 85 tahun. Gak lama dari situ, Pak Abraham dan Bu Sarah di dalam rumah. Ini kondisinya di rumah ya, di rumah berhadapan. Pak Abrahamnya masih sibuk. Ya, satu ketika lagi enak-enaknya Pak Abraham minum kopi ya. Terus Sarah itu ngomong gini. Sarah ini orangnya cantik Bapak Ibu, cantik pol, ya kayak gini nih Sarah ini ya. Ya, tapi Sarah nanti lihat sendiri ya, wataknya bagaimana Sarah ya, cantik, wajahnya cantik. Kalau mau tahu Sarah ya kayak gini nih ya. Ya, oke, ini Sarah umur berapa? Tapi sebenarnya Sarah umurnya sudah 75 tahun kan saat itu ya, Abraham 85 tahun. Sarah itu ngomong gini sambil berkaca pinggang gini. Papi, kamu tahu kan kalau Tuhan itu nggak akan kasih aku anak, aku itu nggak akan melahirkan anak, ngerti nggak sih kamu? Terus saya minta Jesa sini, minta tolong Bu Sarah, gandeng Jesa. Lalu Sarah ngomong, ini loh, aku punya budak, kasih nom. Cantik kan? Ini loh, pakaian. Hampirin no, dan kamu kawin sama dia, jadikan dia istrimu. Harus mau, Hagarnya mau. Iya. Dan saat itu Hagarnya nggak terpaksa Bapak Ibu, sama yang nggak senang jadi istrinya Abraham. Orang tajir, langsung ya, matanya berlimpah, nggak apa-apa jadi istri kedua, gitu kan? Wah ini berkah ini, aduh mimpi apa ini? Nah, terus perhatikan, tadi Tuhan sebelumnya Abraham sudah menangkap janji Tuhan kan? Agar menangkap, ya kan? Wah Agar langsung wah bermanja-manja, gitu kan sama Abraham. Beneran tak aku jadi istrimu, aduh gitu. Makasih loh Pak Abraham gitu. Budak Bapak Ibu langsung derajatnya naik jadi istri Tuhan. Ya. Lah, Abraham kan tadi sudah terima ketetapan Tuhan toh bahwa aku akan memberkati engkau dengan keturunan yang banyak. Ketika disuruh istrinya ngomong lagi, nih itu ya istriku, itu budakku ya. Wes kamu kawino, wes kamu gumbulo, ya tahu toh kata gumbul. Wes kamu nikah sama dia, jadikan dia istrimu, dan kamu harus punya anak dari dia. Langsung ngomong siap. Ya memang Alkitab mengatakan tuh, oh iya siap. Ya apa enggak siap? Umur 85 tahun dikasih gadis 25 tahun. Langsung oh iya siap. Makasih mami. Akhirnya bingung. Iya. Silakan dulu. Bapak Ibu, Abraham dikatakan mendengarkan perkataan Sarai. Artinya Abraham
menyusulnya Sarai. Ya, Abraham setuju loh Bapak Ibu. Next. Jadi di pasal berikutnya, di ayat berikutnya, di situ Hagar menjadi istrinya setelah 10 tahun, jadi di usia ke-85. Dan akhirnya Hagar benar-benar mengandung. Nah, sukacita nggak Sarai? Senang ya? Akhirnya kan memang dia mau memberikan budaknya itu supaya punya anak kan? Benar ya? Senang nggak? Kalau Pak Jiki jadi Abraham senang nggak? Oh senang. Kalau Sofi jadi Sarai senang. Cepat anak boleh hubungan dari rahimnya. Yang penting kan anaknya suamiku. Nah ini kayak ini loh, apa namanya, sinetron. Suara hati istri gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ceritanya kayak gini ya. Nah ini luar biasa nih kalau jadi drama ya. Nah Bapak Ibu, saat mendapatkan anak, seharusnya Sarai itu sukacita, betul? Karena itu yang menjadi tujuannya, supaya dia punya anak walaupun dia dari budaknya. Nah, next kita lihat. Bapak Ibu tahu ini film Ipar Adalah Maut. Siapa yang sudah lihat? Sudah ya? Ipar Adalah Maut. Nah, siapa di sini yang punya adik ipar perempuan? Nah, bukan. Jadi ceritanya Ipar Adalah Maut ini, adik perempuan istrinya itu tinggal satu rumah. Sampai pada akhirnya dialah jadi orang ketiga di rumah tangganya. Memang Bapak Ibu, saya pernah dikasih tahu atau diberitahu sama papa mama saya punya adik perempuan, jadi adik perempuanmu itu tidak boleh tinggal satu rumah dengan kamu. Kenapa? Karena yang harus tinggal, yang boleh adalah adik perempuan dari suamimu. Paham ya Bapak Ibu ya? Supaya itu tadi tidak terjadi ipar adalah maut ya. Atau adik laki-laki suami saya tidak boleh satu rumah sama saya dalam waktu jangka yang lama ya, satu rumah. Yang boleh adalah adik perempuan suami saya atau kakak perempuan suami saya yang boleh tinggal ya. Nah, filmnya Ipar Adalah Maut ini menghadirkan tanpa dipikir panjang efek kedepannya. Ternyata itu sama yang dialami oleh Sarai. Next. Yang dialami Sarai adalah budak adalah maut. Ketika dia dengan emosinya karena tidak mau menangkap maksud Tuhan, tidak mau percaya sungguh-sungguh akan rancangan Tuhan, nggak mau ngikuti jalurnya Tuhan, akhirnya budaknya jadi maut dalam pernikahannya Bapak Ibu. Bukan hanya dalam pernikahannya, tetapi juga di dalam hatinya. Jadi penalu Bapak Ibu. Next. Sayang ini Hagarnya kurang genit ya. Saya nggak punya toko ini. Masa Niko saya jadikan Hagar ya. Nah, saat itu dikatakan yang terjadi adalah ketika Hagar itu mengandung, bukannya dia ini berterima kasih karena sudah diangkat derajatnya, tetapi apa yang dialami atau yang dikatakan oleh Hagar menjadi sombong. Dia merendahkan tuannya. Aku le iso meteng, aku le tek ngambil bojomu. Kamu apa? Kamu itu ndak berguna. Mungkin seperti itu kira-kira. Dan itu setiap hari sehingga Sarai menderita. Saya mau panggil lagi scene berikutnya, Pak Abraham sama Bu Sarai. Ya. Pak Abraham sama Bu Sarai. Ketika tahu Sarai ini, paham wataknya Sarai seperti tadi kan? Bagaimana wataknya? Keras, Bapak Ibu. Ya keras, walaupun cantik ya. Tapi kamu lemah lembut kamu. Lemah lembut ya Pak ya. Nah, Sarai langsung menghampiri Abraham. Papi, kamu ngerti kan penderitaanku? Aku dipanggil. Kamu tahu kan mengerti penderitaanku? Berhari-hari, berbulan-bulan aku dihina karena budakmu itu loh, yang mbok meteng itu loh. Aku dinyek, aku direndahkan, aku gak
Ini tanggung jawabmu. Apa katanya? Ini tanggung jawabmu. Rencananya siapa ini? Sarah. Sarah Abraham. Abraham apa Sarah? Tadi Sarah bilang apa? Ini tanggung jawabmu. Biar Abraham harusnya gimana sama Sarah? Hah? Marah ya? Tapi Abraham bilang gini, loh, itu kan budakmu Toma. Sembarang kamu mau memperlakukan apa bisa karepmu lama. Kamu kok nyalakan aku? Terus Bu Sari, wes, gini, biar Allah yang nanti menentukan hukuman dalam pernikahan kita. Maksudnya tahu? Banyak istri-istri yang sebenarnya dari kesalahannya karena apa namanya rencananya, terus ternyata salah rencananya, nyalakan suami, terus mungkin cerai, biar Tuhan yang memutuskan cerai. Itu maksudnya salah. Itu biar Abraham mau dicerai sudah lama. Sembarang kamu mau pernah ngomong sama budak gue terserah. Wes ya, jangan cerai ya. Itu ayo duduk lagi. Bapak Ibu, akhirnya apa yang dilakukan? Kita baca sama-sama di ayat yang ke-6, 2, 3. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu akhirnya Sarai menindas Hagar. Ini kalau jadi drama Bapak Ibu, luar biasa, kejem. Ya, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam Sarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Di pasal yang ke-21, bahkan ketika Allah sudah memenuhi janjinya, saat itu Ishak sudah lahir, yaitu anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi sakit hati Sarai itu masih ada kepada Hagar. Bahkan anak tirinya yaitu Ismail tidak diperbolehkan main sama anaknya. Dan akhirnya Sarah bilang, "Papi, usir itu si Hagar dan jangan dikasih warisan sedikit pun." Bapak Ibu, gimana Abram sikapnya? Abram cuma bilang, aduh, dia kesel tok tanpa ngomong apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan menghampiri Abram. Abram, kamu jangan kesal dengan sikap istrimu. Ini loh baru jawabannya Tuhan. Karena memang anak yang kujanjikan itu adalah datangnya dari Sarah, bukan Hagar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika kita itu tidak jalan pada jalurnya Tuhan, akan ada banyak celaka, akan ada banyak hal yang kita alami, dan hal itu bukan yang berkah, tetapi utuh. Memang rancangan Tuhan tidak pernah sejelas-jelasnya sampai kapan waktunya, bagaimana caranya, nanti seperti apa. Tetapi justru itulah yang menjadikan kita untuk terus beriman kepada janji Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita? Bahwa kita adalah menjadi orang yang diberkati. Seringkali kita nggak sabaran. Seringkali kita karena emosi kita ambil jalan pintas. Kita ambil potong kompas. Ternyata itu jalan yang menuju maut. Next berikutnya. Jadi mari kita pahami dan ikuti rencana Allah sesuai jalurnya. Sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi rencana Allah itu tidak akan pernah ditarik. Dan itu terbukti dari pernikahan Abraham dan Sarai. Sekalipun Abraham dan Sarai itu sudah ambil keputusan yang salah,
dan ada konsekuensi di dalamnya. Abram kehilangan. Abram ini sayang loh Bapak Ibu sama Ismail. Ketika Hagar diusir, Abram itu loh yang menyiapkan bekal. Abram itu sangat cinta kepada Ismail. Kenapa? Karena dia anak laki-laki pertamanya. Sayang dia sama Ismail. Dan kalau Bapak Ibu baca narasinya di pasal yang ke-21 itu sangat pedih hatinya Abram ketika dia harus melepaskan Hagar dan Ismail. Dia nggak mencintai Hagar, tapi dia mengasihi Ismail. Tapi dia mau menuruti Sarah. Abram dan Sarai tidak memahami dan tidak mengikuti jalurnya Tuhan sehingga menerima konsekuensi itu. Bagaimana kita harus memahami dan mengikuti rencana Allah sesuai jalurnya? Kita harus punya prinsip 3K. K yang pertama, kadar cinta. Dari cerita kisah keluarga Abraham ini nampak bahwa Abraham itu kadar cintanya kepada istrinya jauh lebih besar, sehingga dia mencintai istrinya dengan cara yang salah. Abraham tidak mendidik istrinya dengan benar. Bapak Ibu, kasih itu bukan kasihan. Banyak orang yang merasa mengasihi tapi bilang kasihan, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi dengan benar. Justru ketika ketegasan itu ada, justru itu untuk kebaikan, itulah yang namanya kasih. Kadar cinta Abraham kepada Sarai ketika Abraham itu mau untuk menikah sama Abraham, bukan karena Abraham sudah nggak cinta lagi sama Sarai. Abraham itu cinta banget loh. Mungkin istilahnya anak sekarang itu bucin parah, pol. Dia takut sekali kehilangan istrinya. Kalau Bapak Ibu tahu, setelah dia terima janji Tuhan, kemudian Abraham itu berada di Mesir, di negeri orang asing. Dia itu kan tahu, mami itu kan cantik pol. Fir'aun kalau lihat mami pasti akan jatuh cinta. Gini ya ini, mami bilang ya, kalau kamu itu adikku, jangan bilang istriku. Saking apa? Karena dia takut dia dibunuh dan dia berpisah dengan Sarai. Demikian juga ketika Sarai meminta dia untuk menikah lagi, itu semata-mata supaya bisa menyenangkan hati istrinya. Bapak Ibu, mencintai pasangan harus bagus, tapi kadarnya tidak boleh melebihi cinta kita sama Tuhan. Kalau itu melanggar ketetapan Tuhan, suami, laki-laki atau pasangan yang misalnya kebalikannya, sebaliknya, harus mengingatkan, harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, saya bacakan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Karena itu hukum kasih gak boleh dibalik Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengasihi siapa? Tuhan. Yang kedua baru mengasihi sesama, termasuk orang yang kita cintai, termasuk orang yang terdekat dengan kita. Secinta-cintanya kita sama pasangan kita, sama anak kita, sama siapapun orang yang kita cintai, gak boleh lebih cintanya kita sama Tuhan. Kalau contoh paling sederhana saja, misal istri bangun, lalu istri berdoa, suami itu bilang, "Ma, gak usah berdoa dulu, bikin kopi baru berdoa." Mana yang harus dilakukan seorang istri? Berdoa dulu atau bikin kopi? Amin. Untung suami saya gak senang kopi, tapi suami saya pasti mendahulukan. Gak mungkin akan nyuruh, jangan berdoa, bikin kopi dulu, gak mungkin. Ya.
Tapi kalau begini, Pak, besok itu ada kondangan hari Minggu, gak usah gereja yo, sekali kiai. Gimana sikap suami? Kondangan atau tetap ke gereja? Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ingat, kadar kasih gak boleh dibalik. Utamakan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan sudah mengutamakan kita loh. Nyawanya saja gak disayangkan loh. Anaknya yang tunggal pun diberikan loh buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Ndak cintanya luar biasa Tuhan itu. Suatu saat kita akan ditinggal oleh orang yang kita kasihi kan? Oleh orang yang terdekat sekalipun kita suatu saat akan ditinggal. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat sosoknya, tetapi penyertaannya itu selalu ada buat kita. Yang kedua, komunikasi. Abraham punya komunikasi yang bagus dengan Bapa. Kalau Bapak Ibu baca, ketika dia sudah menerima janji Tuhan, dia bangun mezbah. Tapi setelah saya baca, kenapa dia bangun mezbah sendirian? Kenapa dia nggak ajak istrinya? Bapak Ibu, ayo bangun mezbah dan jangan sendirian. Ajak pasanganmu, ajak anak-anakmu. Ceritakan firman Tuhan. Abraham tidak memberitahukan ketika Sarai itu menyuruhnya untuk menikah, ambil keputusan yang salah. Harusnya Abraham itu bilang, "Ma, nggak gitu, Ma. Aku sudah terima janji Tuhan. Tuhan itu mau menjadikan aku bangsa yang besar. Kita ini menjadikan bangsa besar. Kita akan dikasih keturunan." Abraham nggak ngomong seperti itu. Abraham nggak mengkomunikasikan isi hati Tuhan kepada istrinya. Abraham tidak mengajarkan firman yang Tuhan sampaikan kepadanya kepada istrinya. Abraham tidak mencegah keputusan itu untuk tidak dilakukan. Bapak Ibu, komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting. Bukan hanya kepada suami kepada istri, tapi saling komunikasi. Orang tua dan anak. Karena itu di kitab Ulangan, ajarkan anakmu itu berulang-ulang tentang apa? Firman Tuhan. Kalau dia mendapatkan kurang lebih 5 jam sehari selama sekolah pelajaran, berapa jam kita berikan pelajaran tentang firman Tuhan kepada anak? Adakah 1 jam rutin setiap hari? 1 jam aja nggak ada. Bagaimana anak itu bisa kuat Bapak Ibu di dalam Tuhan? Kalau sekolah formal saja itu penting, tetapi firman Tuhan tidak menjadi terlalu penting. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari bangun komunikasi dalam rumah tangga. Mari bangun komunikasi itu. Apa yang Tuhan mau? Bapak Ibu jangan pernah takut untuk ditinggalkan pasangan hanya karena melakukan yang tidak diinginkan Tuhan. Apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah ketika Abraham lebih menuruti hawa nafsu istrinya dan tidak menyampaikan ketetapan Tuhan, justru itu menjadi kesesakan dalam rumah tangganya. Yang ketiga, bagaimana kita memahami dan mengikuti rencana Allah. Kesepakatan iman. Ketika kita sudah menikah, kita bangun dalam keluarga, makanya menikah itu luar biasa Bapak Ibu, kita menjadi anak Tuhan. Namanya apa? Pemberkatan. Kenapa namanya pemberkatan Bapak Ibu? Saya mau tanya, kenapa namanya pemberkatan? Kok enggak apa gitu ya, ibadah nikah atau sumpah, penyumpahan atau pentahbisan? Kenapa kok pemberkatan Bapak Ibu? Kenapa? Karena memang itu menjadi tujuan Allah membangun keluarga, yaitu apa? Menaruh berkat. Karena itu ketika masuk dalam pemberkatan, dan ini biarlah menjadi ajaran kita untuk anak-anak yang nanti mau menikah, jujur
Kami pernah mengkonselingi pernikahan, mau masuk pernikahan, kami pertanyakan satu hal. Sudah melakukan hubungan seks selama pacaran? Sudah menyentuh apa saja selama pacaran? Duh, itu bukan hal yang tabu. Kenapa? Karena nanti ke pernikahan itu, yang namanya nikah itu telanjang, artinya terbuka, gak ada yang ditutupi. Jadi masuk di dalam berkat Tuhan harus jujur, Bapak Ibu. Anak-anak muda harus jujur. Berbahagialah kalau engkau mendengarkan firman hari ini. Berarti daripada aku nanti malu di hadapan gembala, malu di hadapan jemaat, aku mau hidup kudus mulai hari ini. Karena aku gak mau juga mempermalukan Tuhan. Amin. Tahan itu hawa nafsu. Karena apa? Engkau masuk dalam pemberkatan. Kalau Bapak Ibu saya punya wadah ini kotor, Bapak Ibu mau kasih wadah ini dengan makanan yang enak, mau kasih di piring yang kotor? Walaupun piring ini harganya jutaan rupiah tapi kotor, mau? Pasti Bapak Ibu akan bilang, Bu, gak ada piring yang lebih bersih, Bu. Begitu juga dengan ketika kita masuk dalam lembaga Tuhan, masuklah dengan keterbukaan di hadapan Tuhan. Kesepakatan iman itu ada ketika dalam membangun keluarga. Kemarin mungkin saya nggak mengikuti ya janji nikahnya Kak Rio, tapi pasti sama. Ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini berjanji, saling pegangan tangan. Aku, Kak Teguh masih ingat janji nikahnya? Saya, Erlin Maharani, mengambil engkau, Teguh Santoso, menjadi suamiku yang sah dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, gemuk maupun kurus. Sampai oh nggak ada, nanti ditambah Ibu, karena itu penting, apalagi untuk laki-laki ya. Sampai maut memisahkan. Itu bukan hanya sekedar janji yang dibaca, dan memang mungkin ada yang membaca. Daftar Pak, baca. Tidak Bapak Ibu. Tapi itu kesepakatan iman. Gak mudah. Untung dan malang tetap setia. Tadinya waktu pacaran gak pernah ngamuk. Mungkin yang dialami Abraham, Sarah ini dulu karena cantik dia lemah lembut gitu. Ketika sudah menikah, gitu kan? Waduh, taringnya langsung keluar semua. Ada yang mengalami gitu? Wah, tadinya baik-baik ketika pacaran gitu. Ketika nikah, ya Tuhan, lapo aku kawin BDE. Saya yakin di sini nggak ada ya? Nggak ada yang ngalami ya? Amin. Mau pacaran berapa tahun pun belum tentu bisa mengenal sebaik setelah menikah. Karena itu kesepakatan iman dalam janji pernikahan itu nggak main-main, nggak mudah Bapak Ibu. Ketika untung dan malang, beneran tak? Ketika suami sudah mulai kembang kempis usahanya, gimana istri? Masih support atau aduh Pak, wis usaha opo ya Pak? Kamu tuh gak berguna kok, percuma kok kamu itu. Kamu ambil kamu tuh melarat tok aja. Katanya kamu dulu mau membahagiakan aku. Banyak yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada di sini, tidak ada. Ya. Ketika istrinya sudah mulai nggak jaga body, Mama dulu kamu itu ukuran S, sekarang kok XXXXXXXX. Akhirnya jajan. Tidak ada di sini. Tapi itu banyak terjadi. Bapak Ibu, gak mudah kesepakatan iman. Tapi yang namanya untuk menggenapi janji Tuhan, Tuhan aja bersepakat kok, ya dan amin dalam janjinya. Kita pun harus bersepakat dengan janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, rencana Tuhan itu ya dan amin. Ikuti jalurnya Tuhan. Sekalipun gak mudah, sekalipun masih gak terang kapan, tapi mari
Mari kita terus jalan di dalam jalurnya Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Jangan ikuti pemikiran kita. Supaya apa? Karena rancangan Tuhan itu mendatangkan berkat, supaya kita mendapat berkat. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar? Amin. Kalau kita percaya pada Tuhan yang besar, ayo kita sepakat sama janjinya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk pelayan altar bisa maju. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dari keluarga Abraham, kita belajar bagaimana rancangan Tuhan. Abraham dan Sarah adalah orang yang dipilih Tuhan. Untuk Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa bagi dunia ini. Demikian juga kita. Tuhan sudah memilih kita dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Oleh karena itu, hidup kita ini hanyalah percaya kepada Tuhan. Dalam hidup percaya kepada Tuhan, biarlah kita terus memiliki komitmen setia kepada Tuhan. keputusan yang salah. Namun Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah tergoyahkan sekalipun hambanya tidak setia. Tetapi biarlah kita terus setia seperti Abraham dan Sarah.